لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Asal muslimin dan muslimat rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah buah karya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ta'ala. Yang kita bacakan adalah syarah dari Syekh Utsaimin Ta'ala. Dan kita berikan juga tambahan dari syarah Aqidah Al-Wasithiyahnya Dr. Firanda Andirja Abdullah Ta'ala. Kita masuk sekarang kepada sifat yang kedua setelah sifat nuzul, yaitu sifat al-farah, sifat bahagia bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang menunjukkan sifat farah ini sangat banyak dan ya ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diterima dari 5 orang sahabat, yaitu Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Al-Bara bin Azib, dan Nu'man bin Bashir. Jadi 5 sahabatnya diterima dari 5 sahabat. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sering menyampaikan hadis ini di berbagai majelis. Ya, makanya datang dalam bentuk redaksi yang berbeda-beda, meskipun maknanya sama. Ini menunjukkan bahwa beliau banyak menyampaikan hadis ini. Ya. Hanya saja dari semua penyampaian itu, ya, bentuk ya, hadis-hadis ini datang dalam bentuk isim tafdil, yaitu seperti hadis muttafaqun alaih. Rasul bersabda, "Wallahu asyadu farahan bi taubati abdihi al-mu'min at-taib min ahadikum bi rahilatihi." Muttafaqun alaih. Wallahu asyadu farahan, sungguh Allah sangat gembira. Redaksinya asyadu farahan, sangat gembira. Ya. Di dalam riwayat yang lain, yang ada riwayat Bukhari dan Muslim juga, redaksinya wallahu afrahu bi tawbati abdi. Kalau tadi wallahu asyadu farahan, Allah sangat, mana sama? Allah sangat atau Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba beriman, ya, melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian dengan mendapatkan kembali binatang tunggangannya. Ya. Dalam riwayat yang lain, wallahu afrahu bi tawbati abdi. Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya. Jadi keduanya adalah datang dalam bentuk isim tafdil, menunjukkan ada kesamaan dari sisi sifat. Tetapi sifat Allah ini lebih. Seperti misalkan Muhammad lebih cerdas daripada Amr. Sama-sama memiliki sifat kecerdasan, tapi sifat Muhammad lebih cerdas. Muhammad lebih tinggi dari Amr. Sama-sama memiliki sifat tinggi, akan tapi Muhammad lebih tinggi, berbeda dengan tingginya Amr. Begitu dalam hadis ini datang dalam bentuk isim tafdil, menunjukkan bedanya bahagianya Allah Ta'ala dengan bahagianya hamba. Sama-sama memiliki sifat gembira, tetapi gembiranya Allah Ta'ala tentu berbeda dengan gembiranya hamba, dan itu lebih hebatnya. Ya.
ada hadis yang lengkapnya. Ya, disebutkan beberapa saja. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Redaksinya, wallahu asyadu farahan bi tabati abdihi hina yatubu ilaihi. Min ahadikum kan ala rahilatihi bi ardin falaki. Sungguh Allah lebih bergembira dengan taubatnya hambanya tatkala dia bertobat kepadanya, melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian yang dia itu ketika dia mendapatkan kembali binatang tunggangannya di tempat yang sangat luas di gurun pasir. Fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amu wa syarabuhu. Jika seorang hamba itu berada di atas tunggangannya di padang yang luas, dalam riwayat lain disebutkan bahwa dia beristirahat sebentar, kemudian tiba-tiba binatang tunggangannya kabur. Maka binatang tunggangannya kabur darinya, ya padahal di atas binatang tunggangan tersebut ada makanan dan minumannya. Fa'ayasa minha, maka dia mencari-cari dan dia putus asa dari binatang tunggangan tersebut. Ya, apa yang bisa dilakukan di padang pasir yang luas, binatang tunggangannya kabur bersama makanan dan minumannya. Dia putus asa. Ya, dia menunggu kematian. Fa'ata sajaratan, maka dia mendatangi sebuah pohon. Fataja'a fi dhilliha, maka dia berbaring di bawah pohon tersebut. Qad aisa min rahilatihi, sungguh dia telah putus asa dari binatang tunggangan tersebut. Sudah, ya, kamu tidak berbalik. Fabaina huwa kadzalik idza huwa biha qa'imatan indahu. Tatkala dia dalam keadaan putus asa seperti itu, tiba-tiba dia didapati binatang tunggangan tersebut itu berdiri di sisinya. Berdiri di sisinya. Fa akhadha bi khitamiha, maka dia tarik tali kekarnya, summa qala min syiddatil farah. Kemudian dia berbicara disebabkan karena sangat gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sesungguhnya engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini ucapan kekufuran, tapi dia melakukannya tanpa sengaja. Saking gembiranya. Akhta amin syiddatil farah. Dia salah ngomong gara-gara saking gembira. Kenapa? Karena dia sangat mendapatkan perkara yang paling dia butuhkan ketika di padang pasir tersebut, yaitu binatang tunggangannya berserta makanan dan minumannya. Di awal disebutkan Allah lebih gembira dengan taubatnya hambanya kepadanya melebihi laki-laki ini yang mendapatkan kembali binatang tunggangannya. Saking gembiranya, menunjukkan puncak gembiranya sampai salah ngomong. Ya, padahal Allah nggak butuh dengan taubat kita. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatnya Allah Ta'ala, kebaikannya Allah Ta'ala. Allah lebih gembira dengan orang tadi mendapatkan kembali binatang tunggangannya tatkala hambanya itu kembali kepadanya. Makanya kalau kita bertobat, jangan sungkan untuk kembali, karena Allah itu senang kalau kita kembali sebesar apapun dosanya. Ya, ini satu redaksi yang lain. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya. Masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diterima dari Ibnu Mas'ud. Wallahu afrahu bi taubati abdihi min rajulin nazala manzilan wa bihi mahlakatun. Ya. Kalau tadi wallahu asyadu farahan. Di sini redaksinya wallahu afrahu bi taubati. Allah lebih gembira dengan taubat hambanya min rajulin nazala manzilan wa bihi mahlakah. Lebih gembira dari seorang laki-laki yang dia singgah di satu tempat yang itu adalah tempat yang membinasakan. Wa ma'ahu rahilatuhu, bersamanya ada binatang tunggangannya, wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Di atas binatang tunggangan tersebut ada makanan dan minumannya. Fawada'a ra'sahu fanama naumatan. Kemudian dia meletakkan kepalanya dan dia tidur sebentar.
Fastaiqadha wa qad dhahabat rahilatuhu. Kemudian tatkala dia terbangun, maka binatang tunggangan tersebut telah lari darinya. Hatta idza stadda alaihi al-harru wal atasu aw masyaallah, sampai ketika dia merasa kepanasan dan sangat haus atau apa yang Allah kehendaki. Qala, dia berkata, arji'u ila makani, aku akan kembali ke tempatku yang tadi. Faraja'a fanama naumatan, kemudian dia kembali dan dia tidur sebentar. Tsumma rafa'a ra'sah, kemudian dia mengangkat kepalanya, dia bangun. Fa idza rahilatuhu indahu, maka dia dapati binatang tunggangan tersebut ada di sisinya. Ini redaksinya beda, tapi maknanya sama. Menunjukkan Rasul sering menyampaikan hadis ini ya, di berbagai majelis. Ya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud, Rasul bersabda, fatolabaha hatta adrakahu al-atas. Kemudian dia mencari binatang tersebut sampai dia merasakan haus. Tsumma qala, kemudian dia berkata, arji'u ila makani alladzi kuntu fihi, aku akan kembali ke tempat yang sebelumnya aku berada di sana. Fa anamu hatta amuta, kemudian aku akan tidur sampai aku mati. Menunjukkan dia sudah sangat putus asa. Ya sudah, aku tidur sampai aku mati. Faqad ra'sahu ala sa'idihi liyamuta, kemudian dia meletakkan kepalanya di atas tangannya yang atas ini, ya, liyamut, menunggu kematian. Ini adalah redaksi dari hadis yang menunjukkan tentang farah. Ya. Dan benang merahnya hadis-hadis tadi itu datang dalam bentuk isim tafdil. Ya, imma wallahu afrahu bi tawbati abdi, atau wallahu asyadu farahan. Ini kedua-duanya menunjukkan isim tafdil, menunjukkan ada kesamaan, sama-sama gembira, maupun gembira. Allah bergembira, tapi Allah itu lebih gembira, menunjukkan perbedaan sifat gembiranya Allah Ta'ala dengan makhluknya. Ya, sebagaimana Allah sebutkan tentang kaum Ad, ya, di dalam surat Fussilat ayat 15. Fa'ama 'adun fastakbaru fil ardi bighairi haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum wa huwa ashaddu minhum quwwah. Ya. Adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di atas muka bumi, ya, tanpa hak, dan mereka berkata, siapa yang lebih kuat dari kami? Kaum Ad itu membanggakan diri, siapa yang lebih kuat dari kami? Menunjukkan kaum Ad memiliki sifat kuat. Maka Allah, ya, berfirman, tidakkah mereka memperhatikan bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka, huwa asyaddu minhum quwwah, bahwa Allah lebih kuat dari mereka. Allah sebutkan, ya, bahwa kaum Ad memiliki sifat kuwah, kekuatan, tetapi Allah asyaddu quwwah, Allah lebih kuat dari mereka. Menunjukkan kekuatannya ini, ya, dua sifat yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah. Hadis yang menetapkan sifat farah, gembira bagi Allah Ta'ala. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, juga Imam Muslim, dari hadis Anas bin Malik. Wallahu asyadu farahan bi tawbati 'abdihi min ahadikum bi rahilatihi. Sungguh Allah lebih gembira dengan taubatnya hambanya melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian yang mendapatkan kembali binatang tunggangannya. Wallahu hadhihi lam al-ibtida, Allahu mubtada, wallahu dalam di awal, maka namanya lam al-ibtida, ya, menunjukkan kepada tauhid. Sungguh Allah. Asyadu khabar mubtada, asyadu sebagai khabar mubtada, farhan sebagai tamyiz. Sungguh Allah lebih gembira. Kemudian ucapan mu'alif al-hadis, ayat maknanya akmil hadis, sempurnakan hadis.
Al-haditsu an hadar rajul kana ma'ahu rahilatu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang laki-laki yang bersamanya ada tunggangannya, di atas tunggangan tersebut ada makanan dan minumannya. Wa faqalat anhu, kemudian binatang tunggangan tersebut kabur darinya. Nah, ceritanya tadi dia tidur sebentar, kemudian binatang tunggangannya kabur. Fadhahaba yatlubuha, maka dia pun pergi mencarinya. Falam yajidha, maka dia tidak mendapati binatang tunggangan tersebut. Fa'ayisa minal hayat, maka dia berputus asa dari kehidupan. Artinya sudah mati kayaknya, tidak ada jalan keluar. Sumatto ja'atah tasajaratin, kemudian dia berbaring di bawah sebuah pohon. Yang tadilul maut, dan dia menunggu kematian. Fa'idha bihitamin naqatihi muta'alliqan bisyajarah. Akan tapi dia tiba-tiba mendapati tali kekang untanya itu terkait dengan sebuah pohon, dengan pohon tersebut. Wala ada yastati'u an yuqaddira hadzal farah illa man waqa'a fihi. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengetahui kadar kegembiraan orang tersebut kecuali orang yang mengalaminya. Ya, sangat gembira. Kalau kita cuma mampu membayangkan, tapi orang pernah mengalami, tahu bagaimana gembiranya. Kalau dia mendapati kembali sesuatu yang sangat dia butuhkan, yaitu yang bisa menyelamatkan kehidupannya. Fa'amsaka bihitamin naqah, kemudian dia memegang tali kekang unta tersebut. Wa qala, dan berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, sungguh engkau hambaku dan akulah Rabbmu. Akhta'a min syiddatil farah, dia salah ngomong gara-gara saking gembira. Walam yamlik kaifa yatasarrafu fil kalam, dia tidak mampu untuk mengontrol ucapannya sehingga salah sakit. Allah azza wa jalla afrahu bi taubati 'abdihi idza taba ilaihi min hadzal rajul bi rahilatihi. Maka Allah azza wa jalla dia lebih bergembira dengan tobat hambanya tatkala hambanya bertobat kepadanya, melebihi kegembiraan laki-laki tadi mendapatkan kembali binatang tunggangannya. Lebih gembira lagi. Laisallahu muhtajin ila taubatina, padahal Allah tidak butuh dengan taubat kita. Bal nahnu muftaqiruna ilaihi fi kulli ahwanina, kan tapi kita yang butuh, fakir kepada Allah Ta'ala, sangat fakir untuk terus bertobat kepada Allah Ta'ala di seluruh kondisi kita. Lakin likaramihi jalla wa ala wa mahabbatihi li ihsani wal fadli, akan tetapi karena kemurahan Allah Ta'ala dan kecintaannya, dan karena kebaikan dan karunia-Nya, dan Allah sangat mencintai untuk kebaikan dan karunia untuk hamba-Nya. Wal judi wal yafrahu hadal farah alladhi la nadira lahu bi taubatil insan idza taba ilaihi, dan juga disebabkan karena kedermawanannya. Allah bergembira dengan kegembiraan yang seperti itu, yang lebih bergembira lebih seorang yang mendapatkan kembali binatang tunggangan tersebut, yang kegembiraan tersebut tidak ada yang setara dengannya, tidak la nadiru lahu bi taubati insan idza taba ilaihi. Kegembiraan laki-laki tadi itu tidak setara dengan kegembiraan Allah Ta'ala dengan taubatnya seseorang jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan murninya kasih sayang Allah Ta'ala. Allah tidak butuh dengan taubat kita, tapi Allah lebih gembira ketika hamba taubat kepadanya. Kalau kita tadi bergembira, kenapa? Karena dia sangat butuh dengan binatang Tuhan tersebut. Allah tidak butuh dengan taubat kita, tetapi Allah bergembira daripada laki-laki tadi, menunjukkan kasih sayang Allah yang begitu luas. Fi hadzal hadis isbatul farah lillahi azza wa jalla. Fanaqulu fi hadzal farah innahu farahun haqiqiyyun wa ashaddu farahin lakinnahu laisa ka farahil makhluqin.
Dalam hadis ini ada penetapan sifat gembira bagi Allah Azza wa Jalla. Maka kita katakan di dalam sifat farah, sifat gembira Allah Ta'ala, bahwa itu adalah kegembiraan yang hakiki, bukan majasi, tapi sesuatu yang hakiki. Kegembiraan yang layak dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Ta'ala yang berbeda dengan kegembiraan makhluknya. Ya, dan Allah lebih bergembira. Ya, kan tapi ya kegembiraan Allah Ta'ala tidak seperti kegembiraan makhluknya. Al-farah binisbati lil insan huwa naswatun wa khifatun tajiduha insan min nafsihi inda husuli ma yasurruhu. Al-farah sifat gembira. Ya, jika ini dinisbatkan kepada manusia, maka gembiranya manusia adalah naswatun. Naswah itu kegembiraan yang sama. Ya. Baik karena mendapatkan sesuatu yang diinginkan, atau khifatun itu keringanan, atau dia merasa terbebas dari kesulitan. Itu pun kegembiraan. Ya, baik disebabkan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, atau dia terbebas, merasa ringan dari beban yang dia dapatkan. Hifah, keringanan yang didapatkan manusia pada dirinya, ya, tatkala dia mendapatkan apa yang menggembirakannya. Walihada tashkuru bi annaka idza farihta bi syai' ka'annaka tamshi 'alal hawa. Oleh karenanya engkau merasakan, ya, jika engkau bergembira dengan mendapatkan sesuatu, ya, maka seolah-olah engkau berjalan di atas udara, asal ngapung, saking gembira, saking gembiranya. Sifat, merasa plong, merasa ringan, gembira. Lakin binisbati lillahi azza wa jalla la nufassirul faraha bimisli ma na'rifuhu min anfusina. Akan tapi dinisbatkan untuk Allah azza wa jalla, maka sifat farah tersebut kita tidak menafsirkannya semisal dengan apa yang kita ketahui pada diri kita. Ya. Naqul, kita katakan wa farahun yaliqu bihi azza wa jalla mislu kabaqiyatis sifat. Kita katakan bahwa sifat gembira bagi Allah Ta'ala sifat yang layak bagi Allah Ta'ala, yang layak dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Ta'ala, ya, seperti sifat-sifat yang lain. Ya, Allah punya sifat marah, Allah punya sifat gembira, Allah memiliki sifat cinta dan sebagainya. Sebagaimana sifat-sifat yang lain, bahwa sifat-sifat tersebut laisa kamitslihi syai', tidak suatu pun yang semisal dengannya, berbeda dengan makhluknya, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kama anna naqulu lillahi dzatun, sebagaimana kita katakan Allah memiliki zat, walakin la tumashilu dzawatana, akan tapi zatnya itu tidak semisal dengan zat kita. Falau sifatun la tumashilu sifatina, dia memiliki sifat-sifat yang sifat tersebut tidak semisal dengan sifat kita. Li anal kalam ma'ani sifat farqun 'anil kalami fid dzat, karena pembicaraan tentang sifat itu adalah cabang dari pembicaraan tentang dzat. Sebagaimana dzat Allah Ta'ala itu berbeda dengan dzat dan makhluknya, begitu juga dengan sifat-sifatnya. Semua sifat Allah Ta'ala itu tidak ada yang semisal dengan makhluk. Ya. Wa nu'minu bi anna Allah ta'ala lahu farhun kama athbata dzalika a'lamul khalqi bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ansahul khalqi lil khalqi wa afsahul khalqi fima yantiqu bihi alaihi salatu wasallam. Maka kita mengimani bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat farah, sifat gembira, sebagaimana hal tersebut ditetapkan oleh makhluk yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Nabi Muhammad SAW.
Gak ada yang lebih tahu tentang Allah melebihi Rasulullah SAW. Maka tatkala Rasulullah SAW mengatakan Allah memiliki sifat gembira, wajib bagi kita untuk menerimanya. Dia lebih tahu tentang Allah. Apakah kita lebih tahu dari Rasulullah SAW? Orang yang menafikan, menolak sifat tersebut, dia merasa lebih hebat daripada, lebih tahu daripada Rasulullah SAW. Lancang dia. Tentu Rasulullah lebih tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada makhluk lebih tahu tentang Allah lebih Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah SAW menetapkannya, maka wajib bagi dia untuk menetapkannya. Dan dia adalah makhluk yang paling tulus kepada makhluk, kepada seluruh makhluk. Tidak ada yang lebih tulus daripada Rasulullah SAW. Kalau ada orang menolaknya, kita katakan kamu tidak lebih mengetahui tentang Allah melebihi Rasulullah SAW. Kamu tidak lebih tulus untuk menasihati umat dengan kebenaran melebihi Rasulullah SAW. Rasul menetapkan sifat para antum tidak. Ya, wa afsahul khalqi fima yantiqu bihi, dan dia adalah makhluk yang paling fasih, lebih mampu untuk menyampaikan apa yang dia katakan. Ya. Maka kalau farah itu farah yang hakiki, gembira yang hakiki, bukan kemudian ditakwil bahwa farah itu adalah ridho seperti orang Asy'ariyah. Dari mana ridho? Ridho takwil juga dari iradatul khair. Karena mereka menetapkan sifat iradah. Jadi ketika mereka menakwilkan dengan ridho, mereka dua kali mentakwil. Apakah mereka lebih fasih dari Rasulullah SAW? Kalau misalkan maknanya ridho, kenapa Rasul tidak katakan ridho? Mereka merasa lebih fasih daripada Rasulullah SAW. Walhamdulillah. Dan tadi 5 sahabat yang menyampaikan hadis-hadis tentang farah, gak ada satupun dari mereka yang menafsirkan farah dengan makna yang lain. Gak ada satupun dari mereka. Mereka orang-orang yang paling mengetahui tentang agama ini. Mereka murid-murid Rasulullah SAW. Gak ada satupun dari mereka yang mengartikan farah dengan makna yang lain. Maka aneh kalau ada orang belakangan yang kemudian mentakwil dengan makna yang lain, makna syawab. Ini dari mana ini? Para sahabat saja, tidak ada satupun penukilan dari mereka yang memalingkan makna farah yang hakiki kepada makna yang lain. Ya. Wa nanu ala khatarin idza qulna al-murad bil farah ats-tsawab li anna ahli tahrif yaqulun inna Allah la yafrah wal murad bi farahihi hisabatuhu at-taib aw iradatus tsawab. Ya. Dan kita berada di atas bahaya jika kita mengatakan yang dimaksud dengan al-farah bergembira di sini adalah tsawab. Dari mana? Dari mana kita mengatakan kemudian makna al-farah itu adalah tsawab, pahala? Karena ahli tahrif mereka berkata Allah tidak memiliki sifat bergembira. Yang dimaksud dengan gembiranya Allah Ta'ala yaitu isabatuhu at-taib, yaitu Allah memberikan pahala kepada orang yang bertobat. Ya. Atau yang dimaksud dengan al-farah gembira itu iradatus tsawab, ingin memberikan pahala. Asy'ariyah seperti itu gayanya. Mereka mentakwil sifat-sifat fi'liyah itu dengan iradah. Dan sifat iradah karena mereka hanya menetapkan 7 sifat saja. Yang lainnya ditakwil dengan sifat-sifat tersebut. Ya. Li'annahum yusbituna 'ala lillahi ta'ala makhluqan ba'inan minhu was-shawab. Karena sungguh mereka berkeyakinan, ya, mereka menetapkan bahwasanya Allah memiliki makhluk yang terpisah darinya dan itu adalah namanya shawab. Jadi keyakinan mereka, shawab itu makhluk terpisah darinya namanya shawab. Saking mereka menafikan sifat farah bagi Allah Ta'ala. Yusbituna iradah, dan mereka menetapkan sifat iradah. Fayaquluna fil farah, dan mereka mengatakan
ketika menafsirkan al-farah, kegembiraan bagi Allah Ta'ala, innahu thawabul makhluk au iradatus thawab, bahwa farah itu adalah thawab yang makhluk. Jadi itu bukan sifat Allah Ta'ala, tapi itu makhluk yang terpisah bagi Allah Ta'ala. Itu berupa thawab, pahala. Atau maknanya adalah al-farah adalah iradatus thawab, ingin memberikan pahala. Dari mana ya? Tadi 5 sahabat tadi gak ada satupun yang berbicara seperti ini. Mereka dari mana? Gak ada satupun para sahabat yang berani mengatakan seperti ini. Dan mereka tidak pernah bertanya bagaimana gembiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengenaikan kaifiatnya, karena tahu ini perkara sesuatu yang di luar. Sebagaimana kaidah disebutkan oleh Imam Malik ketika ditanya tentang kaifa, bagaimana istiwanya Allah Ta'ala. Al-istiwa ma'lum. Mana istiwa itu maklum secara bahasa Arab. Begitu juga al-farah maklum. Wal iman bihi wajib, mengimani adalah wajib. Kalau tidak mengimani berarti kita bisa jatuh dalam kekafiran. Kita menolak Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian wal kaifu majhul, bagaimana itu majhul, tidak diketahui karena Allah tidak menerangkan bagaimananya. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya-tanya adalah bid'ah. Para sahabat yang pernah bertanya, karena mereka tahu, mereka berdiam itu dengan ilmu, mereka berhenti dengan ilmu. Ya. Walau naku dan kita katakan al-muradu bil farah, al-farah haqiqatan. Mislama anal muradu billahi azza wa jalla nafsuhu haqiqatan. Lakinnana la numathilu sifatina bi sifatillahi abada. Maka kita katakan ya, yang dimaksud dengan sifat farah adalah kegembiraan yang hakiki. Ya, semisal yang dimaksud dengan Allah adalah ya, dirinya sendiri secara hakiki. Akan tapi kita tidak menyamakan sifat kita dengan sifat-sifat Allah selamanya. Ya, makanya kaidahnya apa? Al-ittifaq fil ismi la yalzamu minhu al-ittifaq fil haqiqah. Kesamaan nama tidak mengkonsekuensikan kesamaan secara hakikat. Sama-sama Allah punya sifat gembira, makhluk punya sifat gembira, tapi sifat gembiranya Allah Ta'ala berbeda dengan gembiranya makhluk. Sama, sebagaimana saya punya kaki, meja punya kaki, namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Apalagi ini antara makhluk dengan Khaliq. Nah, wa nustafadu min hadzal hadis ma'a isbatil farah lillahi azza wa jalla kamalu rahmatihi jalla wa ala wa rafatihi bi ibadihi. Haitsu yuhibbu ruju'al 'asi ilaihi hadhihi al-mahabbatu al-'azimah. Haribun min Allah, thumma waqafa wa raja'a ila Allah, yaqulullahu bihi hadal farahal azimah. Apa yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini? Ya, tentunya ya, yang pertama ya, sebenarnya penetapan sifat farah bagi Allah Ta'ala. Kita apa yang kita ambil faidah dari hadis ini bersama dengan faedah yang pertama yaitu penetapan sifat farah bagi Allah Azza wa Jalla. Ini terang benderang ya. Kemudian apa yang bisa kita ambil bersama dengan penetapan sifat farah bagi Allah Ta'ala? Itu menunjukkan akan kesempurnaan kasih sayang Allah Azza wa Jalla dan belas kasihannya kepada hamba-hambanya, di mana Allah Ta'ala mencintai kembalinya pelaku maksiat kepadanya dengan kecintaan yang begitu besar. Allah bergembira dengan laki-laki yang kehilangan binatang tunggangannya tadi. Kemudian dia menemukan yang lagi saking gembiranya sampai salah ngomong. Allah bergembira dari laki-laki tadi. Kalau laki-laki tadi itu dia sangat bergembira karena dia mendapatkan apa yang sangat dia butuhkan. Allah Ta'ala lebih gembira ketika hambanya tobat kepadanya, melebihi laki-laki tadi, pada Allah Ta'ala tidak butuh dengan tobat kita. Ini menunjukkan besarnya kasih sayang dan belas kasihan Allah Ta'ala kepada hamba. Allah sangat menginginkan kebaikan untuk hamba.
di mana seorang yang berpelaku maksiat kembali kepadanya dan Allah mencintainya dan kecintaannya begitu besar. Haribun min Allah, ya, hamba tersebut dia kabur dari Allah Ta'ala, gak mau taat, kabur ya, menantang Allah Ta'ala, berbuat maksiat. Semua waktu kemudian dia berhenti, kemudian roja Allah, kemudian dia kembali kepada Allah. Ya, kira-kira kalau ada hamba yang kabur oleh majikannya, kira-kira gimana? Hah? Dikebukannya siksa. Ya, dia tidak. Ketika dia kembali kepada Allah Ta'ala, Allah sangat gembira. Allah nggak marah, justru Allah gembira. Makanya al-firaru minhu ilaihi, kabur dari Allah Ta'ala itu dengan mendekat kepadanya. Lama kurang sih kujelma, bukan caranya kabur jauhan jelma itu. Tapi kalau takut dari Allah nggak bisa kita lompat ke mana, ke dunia mana? Nggak bisa lompat juga, nggak ada jalan keluar. Ya, nggak ada tempat berlari dari takut kepada Allah Ta'ala, takut dari adabnya dengan mendekat kepadanya, bertobat kepadanya. Ketika kita kembali kepada Allah Ta'ala, Allah nggak murka kepada kita, justru Allah cinta. Inna Allah yuhibbut tawwabin, Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang banyak bertobat, sucikan hatinya dengan tobat. Allah mencintai hamba-hamba yang banyak menyucikan dirinya. Luar biasa, kita punya Rabb Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, yang maha pengampun. Ini hamba kabur darinya, menentang kepadanya, menyombongkan diri kepada Allah Ta'ala, merasa tidak butuh kepada Allah Ta'ala, sampai akhirnya Allah timpakan musibah yang mematahkan lehernya. Akhirnya dia sadar kalau dia itu lemah, dia kepada Rabbnya, kembali dia kepada Allah Ta'ala. Apakah Allah murka kepadanya? Tidak. Justru Allah gembira, Allah mencintainya. Luar biasa ya. Bersyukur ya, kita punya Rabb Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu. Kalau tidak malah celaka ya. Kaki kita banyak dosa, banyak kesalahan. Ya, itu hamba kabur dari Allah Ta'ala, kemudian dia berhenti, kemudian dia kembali kepada Allah Ta'ala. Ya Fahullah bihadal farhat al-azim, Allah bergembira dengan kembali hamba tersebut dengan kegembiraan yang sangat besar. Wabil nahiyatil maslakiyah yufiduna an-nahrisu ala taubah ghayatul hirs kullama fa'alna dhanban tubna ilallah. Dari sisi perilaku, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Kita mengambil dari hadis ini yaitu hendaknya kita semangat untuk bertobat dengan sangat semangat. Setiap kita melakukan dosa, kita tobat kepada Allah Ta'ala, terus bertobat. Ya, dengannya kita tahu bahwa kita itu akan lebih gembira dengan tobat kita. Dan ketika kita kembali kepadanya, Allah justru semakin cinta. Maka jangan tunda tobat dan jangan ditunda suka kayak ini. Gak ada jaminan kita mendapatkan taufik untuk bisa bertobat di waktu yang akan datang. Ketika Allah berikan taufik untuk bertobat, ketika itu juga bertobat. Ya, jangan kemudian kita menundanya, akhirnya kita tidak sempat tobat. Karena tobat itu bagian dari taufik. Enggak semuanya orang, enggak semua orang itu bisa bertobat kecuali orang Allah berikan taufik. Jadi itu yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Soal kita akan sambung lagi pada kesempatan berikutnya. Tapi bihadul qadar astagfirullah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.